Selamat malam teman-teman. Balik lagi ke channel saya, channel YouTube saya. Eh, Mungkin ini sekedar tips saja untuk teman-teman yang belajar untuk membaca literatur bahasa Inggris mulai dari awal ya. Ini berkaca dari pengalaman saya jadi berbagi soal teman-teman yang mungkin sekarang di SMP, SMA, sebelum kuliah ya terutama, ketika merasa bahasa Inggrisnya itu masih buruk gitu. Jadi jangan berkecil hati. Yang pertama itu tentu saja kita harus memotivasi diri kita untuk mencoba melewati batasan diri gitu ya. Merasa bahwa bahasa asing itu sebagai hal hambatan untuk dipelajari gitu ya. Karena bukan bidang yang diminati gitu. Tapi mau tidak mau di zaman informasi yang banyak berseliweran ini ya. Dan akses informasi itu setiap hari itu bertambah dalam apa? Dalam uh, proporsi yang begitu cepat ya, percepatan informasi itu kan sangat 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 cepat sekali gitu. Mau tidak mau kita harus punya akses terhadap ilmu pengetahuan itu kebanyakan berbahasa Inggris gitu, terutama itu. Yang pertama adalah mungkin salah satu solusi yang bisa dilakukan ketika merasa sangat tertinggal dari teman-teman seusia gitu ketika belajar bahasa Inggris. Ada baiknya dimulai dari kesukaan teman-teman itu ya, bagian mana yang ingin diperbaiki terlebih dahulu. Kalau saya dulu mikirnya bacaan itu adalah sumber utama akses ilmu pengetahuan ya. Mau tidak mau teks itu sebagai awalan untuk belajar gitu karena teks-teks akademik terutama itu kan berbahasa Inggris gitu ya. Meskipun nanti juga sumber-sumber yang lain itu ada yang sifatnya audio gitu dan video atau dokumenter gitu. Tapi teks itu tidak bisa tergantikan dengan media yang lainnya sejauh ini ya. Mungkin medianya hanya berganti soal tampilannya di iPad, kemudian komputer, kemudian Android dan lain sebagainya. Tapi bacaan gitu, teks kan, reading gitu. Jadi tips saya adalah mulai dari bacaan yang ringan gitu ya. Vocabulary-nya tidak terlalu kompleks gitu. Yang pertama adalah buku anak-anak. Nah, itu. Kalau dulu saya menggabungkan antara membaca buku anak-anak dan buku teks gitu ya. Dulu ada di waktu saya SMA di SMA Negeri 1 Yogyakarta itu ada kelas internasional itu yang bekerjasama dengan Cambridge gitu ya. Saya tidak mengambil kelas internasionalnya gitu. Tapi di situ kan ada buku di perpustakaan itu juga ada buku-buku dari Cambridge. Jadi misalnya sosiologi. Nah waktu itu saya menggunakan buku sosiologi itu saya fotokopi gitu ya untuk kepentingan belajar ya bukan untuk komersil. Kemudian di bawahnya itu kata per kata saya terjemahkan gitu. Itu ya saya ingat dari masa saya benar-benar merasa bodoh dibandingkan teman-teman seusia saya gitu. Tapi di satu sisi yang lain gitu, itu kan buku teks yang hubungannya dengan akademik gitu. Tapi untuk membiasakan senang untuk membaca, itu mau tidak mau dimulai dari hal yang relate dengan kita ya, tingkat kemudahannya gitu. Jangan berkecil hati dengan kita membaca buku anak-anak gitu. Karena kita belajar itu medianya kan bisa bermacam-macam ya. Nah, saya mau mulai misalnya dari Project Gutenberg ini ya. Ini adalah gutenberg.org, ebook, bookshelf, dan buku ini untuk literatur anak-anak. Jadi di sini itu bukunya yang ditampilkan adalah buku klasik yang gratis itu ya. Yang masa masa hak ciptanya itu sudah lewat. Nah, itu kita bisa gunakan download, disimpan di HP, disimpan di iPad, disimpan di laptop, komputer ataupun media yang lain gitu ya. Itu kita bisa klik ya misalnya ini berdasarkan popularity atau kepopulerannya ya di kalangan pembaca. Ini dari jumlah downloadnya. Yang pertama ternyata tidak asing lagi ya, Alice Adventure in Wonderland ya. Petualangan Alice nama tokohnya itu di dunia ajaib. Itu kalangan dari Lewis Carroll. Ada 43.555 download sejauh ini. Kita klik di sini, kemudian kita bisa pilih format yang apa yang mau di-download. Bahkan bisa dibaca secara online itu ya, read online web gitu. Kalau kita nggak mau kapasitasnya sudah penuh gitu, kita bisa baca secara online. Cuma 180 KB.
Nah, ini ada 12 chapter, kita mulai dari awal gitu. Kita dari sini itu kita bisa belajar soal kata-kata yang sering muncul itu ya. Beginning awalnya, very tired, tired, lelah, sitting, duduk, dari sister bersama dengan saudara perempuannya on the bank. Bank itu apa? Undang-undaan di sungai itu ya, dekat sungai. Bukan undang-undang apa istilahnya ya. Gundukan tanah itu ya, yang ke bawah itu di sungai kalau tidak salah. Having nothing to do, nothing to do, tidak ada yang dia lakukan itu ya, gabut gitu. Jadi di sini itu kata-katanya itu masih mudah dipahami ya. Once, twice, satu atau kedua. Kemudian pip itu kayak mengintip ke dalam buku yang dibaca oleh saudara perempuannya ketika membaca gitu. Dan bukunya tidak ada gambar maupun dialog di dalamnya. Kan biasanya buku anak-anak itu banyak gambar dan dialog ya. Ini saudara perempuannya dari Alice itu membaca kayaknya buku akademik gitu ya, buku literatur akademis. Karena nggak ada, kan cuma deskriptif atau naratif gitu. What is the use of the book, itu pikir Alice gitu. Alice jadi di sini itu memperkenalkan Alice sebagai saudara perempuan yang masih polos gitu ya. Apa gunanya baca, saudara perempuan saya itu baca buku tanpa gambar dan tanpa dialog gitu. Jadi ini teman-teman bisa baca itu ya. Ini kosakatanya nanti kalau sudah tidak ada yang tidak jelas itu bisa buka kamus gitu. Jadi digabungkan antara buku anak-anak ini dengan kamus tentu saja. Karena beberapa kosakata kan juga pasti kita kalau sedang belajar itu ya pasti ya nggak tahu kan. Meskipun kita memaksa diri untuk membaca itu ada beberapa kosakata kita yang itu memang benar-benar asing. Considering itu ya, um, uh, menilai gitu ya. Considering in her own mind, di dalam pikirannya sendiri. Kemudian cupboard itu apa gitu ya, atau cup yang terbuat dari apa kertas ini ya, kertas kayak karton gitu ya. Jadi itu teman-teman ada ini ya falling down. Jadi kita kayak belajar juga frasa gitu ya. Frasa itu dua kata yang memiliki arti yang falling down, jatuh ke bawah. Kemudian earnestly itu apa gitu ya. Berkata kepada dia dengan earnestly. Jadi seperti itu. Jadi kita buka earnestly itu apa? Kita buka kamus itu ya. Atau kita juga bisa baca itu dengan apa itu namanya searching di Google itu ya. Jadi earnestly arti dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi di sini maknanya adalah berkata dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi teman-teman itu menggabungkan antara teks literatur anak-anak ini dengan tentu saja kamus itu ya. Googling sekarang bisa itu, Google atau download aplikasi kamus gratis bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu ada banyak di Play Store gitu. Atau dengan paling gampang ya dengan Google, kita googling ini. Honestly arti gitu pasti udah ketemu itu ya. Kalau kita salah typo gitu, salah ketik gitu, itu dibenarkan oleh Google. Jadi itu ya. Kemudian teman-teman juga bisa jadi plain text ini ya, formatnya ada yang plain text kayak gini. Cuma teks saja. Itu kemudian ada buku yang lain, A Christmas Carol in Prose, Being Ghost Story of Christmas. Charles Dickens, The Wonderful Wizard of Oz. Kita tinggal read online gitu ya. Jadi di masing-masing cerita nanti kita belajar kosakata yang baru gitu ya, karena plotnya kan berbeda tentu saja kan ceritanya, kecuali kalau karya-karya plagiat gitu. Pun pasti ya menggunakan apa karya-karya yang dituduh misalnya itu dituduh apa memplagiasi gitu lah, pasti tetap menggunakan cerita yang lain meskipun mirip gitu ya dengan cerita aslinya. Tapi malah ngomongin itu ya. Tapi intinya adalah kita baca itu tujuannya adalah sebanyak mungkin itu menyerap kosakata baru gitu. Dan juga mungkin sebagai awalan bisa kita men-searching 3000 common words in English. Ini dulu saya juga mengeprint 3000 kata yang sering muncul di dalam sini. Nah ini The Oxford 3000 ini ya, American English. Bahasa Inggris Amerika. Kita save atau open with dengan Sumatra PDF. Ini ya, di download. Nah ini
dulu saya juga mengeprint ini ya, 3000 kata yang sering muncul dalam bahasa Inggris, American Inggris ya. Karena ada British juga, British atau Inggris itu ya. Jadi 3000 ini adalah dari level A1 sampai B2 level ya dalam tes bahasa Inggris itu. Nah, di sini ada abandon itu apa itu namanya? Abandon meninggalkan itu ya. Ability kemampuan, able mampu, about tentang, above di atas, abroad di abroad itu apa? Luar negeri gitu ya. Kita ketika kuliah abroad itu maksudnya kan luar negeri. Absolute, mutlak, absolutely tentu saja, akademik dan lain sebagainya. Ini cuma ada 11 halaman gitu ya. Ini bisa digunakan sebagai sumber teman-teman itu belajar bahasa Inggris pemula gitu ya. Untuk reading terutama, membaca. Dan juga nanti bisa dipadukan dengan listening ya, misalnya nonton film anak-anak, video kartun anak-anak yang berbahasa Inggris, SpongeBob misalnya. Nanti kita sering mendengar kata-kata yang sering muncul gitu ya, dalam 3000 kata ini pasti banyak yang karena tujuannya kan anak-anak ya video. Jadi nanti bisa kalau sudah baca itu menjadi kesukaan, kita tambahin lagi misalnya dengan video kartun anak-anak berbahasa Inggris, itu nanti akan teman-teman terbiasa untuk mendengarkan listening, reading, nanti juga selanjutnya untuk menulis writing itu lebih mudah gitu. Ini ya 3000 kata ini tentu saja. Jadi sekarang itu media untuk belajar itu sangat terbuka ya. Dulu saya memulai hal ini tuh waktu di SMP baru permulaan di membaca dongeng anak-anaknya ya. Seingat saya itu saya baca yang kisah 3 babi itu yang dengan rumah yang terbuat kayu, batu dan satu lagi itu apa? Daun atau apa gitu. Jadi itu teman-teman mulai dengan membaca, tips saya adalah mulai dengan membaca buku-buku anak-anak. Nanti juga kalau sudah ya nanti kita baca manga yang pakai terjemahan bahasa Inggris gitu ya, kayak One Piece, Conan, Detektif Conan atau Naruto, Dragon Ball dan lain sebagainya. Dulu saya baca-baca itu untuk melatih reading bahasa Inggris saya. Kemudian ini ada Anne of Green Gables, L.M. Montgomery. Jadi kita banyak ya, Peter Pan ada, The Secret Garden, A Little Prince, kemudian Jungle Book, itu ya yang next ini ya. Ini 25 buku yang paling populer tadi ya. Ada juga soal buku yang lain apa? Jack and Jill. Selanjutnya ini ya buku-buku yang dipelajari anak-anak di luar ya, di luar negeri. Alice Adventure Underground. Sebelum kita tutup ini ya, kita baca satu lagi yang di awal saja yang cukup familiar tadi apa ya? Jungle Book ini ya. Read online. Ini kan kisah di hutan gitu ya, Jungle anak. Ini ada gamenya ya, Jungle Book itu ada gamenya juga. It was 7 o'clock, atau jam 7. Very warm evening. Malam yang hangat, Sooner Hill and Father Wolf. Serigala. Ayah woke up from his day rest. Jadi bangun dari istirahat pada hari itu ya. Stretch himself itu ya, kayak mungkin stretch itu kayak menarik, kayak itu ya, ngolep gitu ya. Jadi yawnet itu kayak menguap itu ya.
Jadi di sini ada kita jadi tahu pause ini apa namanya eh, kaki dari telapak ini ya, telapak kaki dari serigalanya itu tadi. Jadi dari teman-teman itu membaca seperti ini itu kita nambah kosakata gitu ya. Kadang kita tetap lupa meskipun sudah ya kita perlu buka kamus itu sehingga lupa itu bisa diingat kembali gitu. Enggak langsung benar-benar lupa hilang gitu ya. Nah, gue kerja itu jauh tertangkap ini ya. Neither nor, one foot, kaki, grass, ini rumput. Jadi kan kalau kosakata anak-anak itu kan mudah diingat gitu ya, tidak terlalu kompleks gitu ya. Nanti kalau sudah terbiasa dengan kosakata yang 3000 tadi itu, kita beralih ke yang kompleks, baca-baca psikologi, baca filsafat, baca genre yang lain yang sifatnya akademis gitu ya. Sehingga kita kosakatanya itu bertambah dan pengetahuan kita itu luas gitu. Mungkin itu teman-teman tips dari saya, bisa dicoba sendiri nanti. Silakan kalau menemui kesulitan bisa komentar, kita bisa berdiskusi soal bagaimana belajar pasif untuk membaca itu ya, bahasa Inggris pasif ya, karena kan aktifnya kan ngomong ya, reading apa speaking gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.